Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Di video kali ini masih bertemakan Ramadan 2026. Alhamdulillah, hari ini aku lagi dapat orderan untuk acara buka bersama di salah satu pondok pesantren yang ada di beda kecamatan. Untuk orderan hari ini ada paket nasi box, ada takjilnya juga. Pokoknya alhamdulillah berapapun itu untuk orderannya kita terima. Nah, untuk harganya sendiri menyesuaikan request customer dan mengikuti harga bahan pokok yang semakin kesini semakin naik, bukannya makin turun ya teman-teman. Untuk ayam yang aku pakai ini beratnya 800 gram. Ini udah aku beli 1 hari sebelumnya dan udah aku cuci bersih. Terus langsung aku masukin freezer. Nah, pas habis sahur ini baru aku keluarin lagi dari freezer ya. Aku turunin ke kulkas bawah. Jadi sekarang untuk bumbunya juga udah aku siapin prepare dari pagi. Pokoknya bumbu ungkep ayam bakar seperti biasanya. Karena untuk orderan kali ini ada di paket nasi ayam bakar lagi. Pokoknya Masya Allah banget deh kalau semisal resep kita itu udah disukain sama pelanggan. Dan yang pastinya mereka bakal repeat order lagi seperti hari ini. Jadi beliau itu repeat order lagi. Pas waktu munggahan sebelum puasa itu sempet order di aku. Dan sekarang untuk buka puasa juga order di aku lagi. Oke, untuk bumbunya seperti biasa bumbu ayam bakar pada umumnya yang sering aku pakai. Terus jangan lupa dikasih bumbu aromatik, ada daun salam, daun jeruk lengkuas, dan juga kasih asam jawa biar nanti rasa ayam bakarnya itu enak dan juga tidak mudah hancur. Seperti biasa kasih tambah air sedikit dan kasih seasoning juga. Untuk seasoningnya seperti biasa garam penyedap rasa, lada bubuk, dan juga kita kasih MSG. Nah, kalau udah kita kasih tambah kecap manis dan juga gula merah. Nah, ini aku pakai gula juroh ya atau gula dari air buah lontar. Nah, teksturnya memang seperti ini ya teman-teman. Jadi ya udah kita masukin aja. Tinggal kita masak dulu bumbunya sampai benar-benar tercampur dengan merata. Kalau udah baru kita masukin untuk ayamnya. Nah, untuk ayamnya sendiri 1 ekor beratnya 800 gram dipotong belah jadi 4. Jadi untuk paha atas bawah itu nyatu ya teman-teman. Dan untuk dadanya dibelah jadi 2 aja. Oke, di saat masukin ayam seperti ini, pas ngaduknya itu usahakan api kompornya dikecilkan terlebih dahulu supaya nanti tidak mudah gosong di bagian bawahnya. Kalau udah ini tinggal kita masak dan jangan lupa ditutup biar matangnya merata dan cepat matang juga. Lanjut, biar nggak nganggur dan buang-buang waktu untuk di kompor samping ini aku bakal ngungkep untuk tahu dan tempenya. Karena untuk paketan kali ini ada tahu dan tempe goreng. Seperti biasa untuk menghemat waktu aku pakai bumbu racik desaku marinasi aja, dikasih tambah daun salam. Nah, yang penting di sini untuk tahunya udah dicuci bersih terlebih dahulu dan sekarang untuk tahunya itu bakalan aku belah jadi 2 gini. Untuk harga tahunya ini per biji 1.500 teman-teman. Ukurannya tuh lumayan gede banget. Dan ini tahunya bener-bener lembut banget karena aku nitip sama tetangga aku yang pulang mudik ke daerah Cikampek. Jadi ini adalah tahu asli dari Cikampek. Ini lembut banget. Enak juga untuk tahunya dan tidak mudah pecah. Oke, ini tinggal kita ungkep aja dan sambil ngungkep ini jangan lupa sambil diaduk ya. Diratain juga untuk ayamnya jadi yang bagian bawah kita naikin ke atas, yang di atas biar kena bumbu meresap di bawahnya. Oke, sambil kita masak gimana nih teman-teman? Apa kabar hari ini? Jangan lupa pada absen dulu ya. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Gimana? Puasanya masih lancar kan sampai sekarang? Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Pokoknya tetap dijaga kesehatannya dan jangan lupa istirahat yang cukup dan perbanyak minum air putih. Oke, sambil kita masak ayamnya, sambil kita ngungkep tahu, sekarang kita prepare untuk potong-potong tempe.
Untuk tempenya juga sama aja, aku beli di Cikampek satu pabrik sama tahu ini ya teman-teman. Menurutku ini bagus ya tahu dan tempenya soalnya dia itu sekel, rasanya juga enak, tahunya lembut, pokoknya aku udah cocok. Biasanya kalau tetangga aku pas mudik pulang ke Cikampek gitu, dia suka open PO dan aku sering nitip dan beli gitu teman-teman. Oke, tahunya udah selesai, sekarang kita masukin untuk tempenya. Nah, untuk tempe sendiri biar makin gurih, di sini aku kasih tambah ketumbar bubuk. Tapi kalau teman-teman mau dikasih tambah desaku marinasi juga nggak apa-apa. Nah, karena di sini warnanya masih bagus, yang aku butuhin supaya dia makin gurih rasanya, jadi aku kasih tambah ketumbar bubuk aja. Oke, sambil kita aduk-aduk juga ya teman-teman untuk ungkepan ayam ini dan usahakan ini pakai apinya jangan terlalu besar. Karena untuk ayamnya sendiri dia adalah ayam muda. Kecuali kalau teman-teman itu pakainya ayam pejantan, ayam tua boleh direbusnya pakai api besar. Nah, biasanya kalau udah matang kayak gitu untuk ayamnya nggak aku langsung angkat, aku biarin kurang lebih setengah jam dulu. Jadi supaya kuah ungkepannya sama ayam itu meresap dulu, baru nanti kita angkat. Nah, untuk tempenya juga ini udah selesai aku ungkep semua, sekarang kita bakal sisihkan terlebih dahulu. Oke, ini setelah 30 menit sekarang aku bakal angkat aja untuk ayam ungkepannya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia tuh sampai protol ke tulang-tulangnya tuh meresap banget. Pokoknya teman-teman yang belum pernah coba resep ayam bakar aku sok monggo silahkan dicobain. Nah, untuk air sisa ungkepannya jangan dibuang karena ini bakal jadi bahan pencelup atau bahan olesan di saat kita bakar ayam nanti. Jangan lupa dikasih tambah margarin, kecap manis, saus tomat, dan saus cabai. Kalau teman-teman kepengen bikin ayam bakar madu bisa dikasih tambah madu juga. Oke, sekarang kita masak nasinya. Sesuai request customer, beliau minta dibuatin nasi daun jeruk. Nah, untuk daun jeruknya ini udah aku buangin bagian tengahnya dan udah dicuci bersih. Kita siapin juga untuk bawang putih. Nah, yang pertama untuk bawang putihnya ini aku pakai bawang putih cutting biar wanginya makin sedap dan berasa. Langsung aja bakal kita chopper tanpa dikasih tambah air ataupun minyak. Jadi kita chopper seperti ini aja. Kalau teman-teman gak ada chopper bisa di cincang manual pakai pisau aja. Lanjut untuk daun jeruknya ini mau aku chopper aja, sebetulnya sih dia yang lebih bagus digunting tipis-tipis ya. Tapi karena biar nggak, kelamaan masaknya, aku chopper kayak gini aja, yang penting dia tuh nanti wanginya keluar. Lanjut ke proses masaknya. Di sini untuk margarin atau mentega boleh, aku kasih tambah minyak sayur sedikit. Selanjutnya ini bakal kita tumis dulu untuk bawang putih sampai dia keluar wanginya, sampai harum. Baru kita masukin untuk cincangan daun jeruknya. Nah, usahakan cari daun jeruknya itu yang tua-tua ya teman-teman supaya wanginya itu keluar. Ditumis wajib pakai api kecil aja dan sampai warnanya seperti ini, jangan sampai terlalu gosong biar nanti nggak pahit. Oke, untuk masak nasinya sendiri di sini aku pakai rice cooker aja, aku masak 2 kali ya teman-teman, 2 kali masak. Nah, ini tips dari aku kalau kepengen nasinya bener-bener wangi, jadi kita masak nasinya itu dikasih tambah atau kita campurin sama tumisan daun jeruk dan juga bawang putih tadi. Masukin juga garam dan juga penyedap rasa. Jadi untuk tumisan bawang putih dan juga daun jeruk tadi kita bagi dua antara yang dimasak bareng nasi dan ada juga yang kita aduk bareng nasi yang udah matang tadi. Jadi supaya wanginya keluar dan juga penampilan juga bagus. Oke, sambil masak nasi di sini aku goreng tahu dan juga tempenya. Kenapa aku masak nasinya pakai rice cooker? Karena di sini kondisinya lagi puasa, jadi aku menghemat tenaga. Yang terpenting rasanya masih sama-sama enak. Oke lanjut, sekarang kita prepare untuk lalapannya. Di sini aku udah siapin ada timun hijau cantik banget. Aku paling seneng kalau lagi belanja ketemu timun yang ukurannya besar dan juga warnanya hijau kayak gini. Rasanya tuh kayak apa ya, bagus aja kalau untuk plating gitu teman-teman. Nah seperti biasa untuk ngupasnya seperti ini ya, dari dulu sampai sekarang aku selalu bertahan ngupas kayak gini karena menurut aku penampilannya itu bagus. Ya Allah, tolong maafin kalau ada denger kata-kata gol itu suami aku lagi nonton bola ya teman-teman, lagi nonton Persebaya.
Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Kiana, anak dari Mama Arfa, lagi bantuin aku untuk masuk-masukin Mika ke dalam dusnya. Nah, mamahnya itu bantuin masak aku tapi nggak di-record ya teman-teman, karena lagi nggak mau masuk kamera. Dan untuk sambelnya sendiri ini aku buatin sambal bawang, karena menurut aku kalau nasi daun jeruk itu paling cocok, paling enak itu dimakan pakai sambal bawang. Yang mana untuk bumbunya sendiri hanya pakai cabai merah keriting, cabai galak, dan juga bawang putih. Nah, ini mohon maaf banget aku kelupaan pas aku bikin sambalnya itu nggak kerekam sama sekali, aku lupa nggak keklik HP-nya teman-teman, mohon maaf. Jadi untuk sambalnya itu kalian tinggal chopper aja, setelah dichopper langsung disiram pakai minyak panas yang bener-bener panas, lanjut dikasih bumbu, garam penyedap rasa, dan juga dikasih tambahan 1 sendok makan minyak wijen. Udah seperti itu untuk sambalnya. Aku juga udah sering banget bikin sambal bawang, jadi teman-teman bisa tonton aja di video aku yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita saatnya untuk manggang ayamnya. Seperti biasa aku pakai grill pan ini aja, dan tinggal kita panggang seperti ini. Nah, usahakan manggangnya itu pakai api sedang cenderung kecil ya teman-teman, jadi supaya tidak mudah gosong. Oke, di sini barangkali ada yang udah pernah nyoba resep ayam bakar aku, coba tulis-tulis di kolom komentar gimana? Kalian cocok nggak sama resep ayam bakar aku? Nah, oke lanjut. Ini kita percepat aja karena emang ngejar waktu ya. Nah, untuk nasi yang udah mateng, aku keluarin dari rice cooker dan lanjut. Sekarang kita bakal campurin sama minyak bawang putih dan daun jeruk ini. Pokoknya intinya ada yang dimasak, ada juga yang diaduk bareng kayak gini. Kalau yang dimasak biar nanti wanginya keluar dan juga gurih. Kalau yang dicampur seperti ini supaya penampilannya itu menarik. Nah, semuanya udah siap juga, sambal udah diwadahin juga, timun juga udah siap, semuanya udah siap. Nah, untuk nasinya sendiri udah aku bungkus. Sebenarnya kepengen bungkus pakai daun pisang, tapi susah banget nyari daun pisang di saat bulan puasa kayak gini tuh rebutan teman-teman sama pedagang yang lain. Apakah di tempat teman-teman juga sama kayak di aku, daun pisang rebutan sama pedagang yang lain? Jadi selain rebutan juga harganya, Masya Allah. Yang biasanya harga 1 pak itu 12.000 sekarang jadi 17.000 teman-teman. Oke, sekarang kita saatnya plating atau kita ngepakin kayak gini. Nah, by the way untuk ngepakinya aku di teras depan rumah. Ini adalah teras yang dulunya jadi, kandang kucing kucing aku ya, yang apartemen kucing itu sampai 4 tingkat. Tapi sekarang udah aku bongkar dan aku alih fungsikan sebagai, ruang penerima tamu atau di saat aku lagi ngumpul sama ibu-ibu atau suamiku ada temennya, jadi ngumpulnya di sini. Tapi aku belum bisa spill semuanya karena emang masih, ya 80% lah teman-teman, belum jadi semua. Oke, ini udah selesai semuanya, udah aku tata. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Dan untuk harga jualnya sendiri ini Rp30.000. Karena kalau nasi daun jeruk itu aku juga ada tambahan harga. Kita beli margarin, bawang putihnya juga lumayan dan juga daun jeruknya juga lumayan. Nah, ini udah selesai semua, biar makin rapi aku kasih plastik penutup, biar makin cantik. Nah, sebetulnya kalau tema Ramadan tuh bagusnya yang warna hijau, tapi karena warna hijau itu tinggal ada 15 biji gitu, jadi ya udah aku pakai yang masih komplit aja dan masih banyak. Oke, ini udah selesai semua. Untuk pesanan di hari ini ada di 25 porsi ya teman-teman. 25 porsi paket nasi box dengan harga 30.000 per pak. Dan untuk takjilnya di sini ada tahu isi, ada risoles juga dan ada kolak. Untuk tahunya sendiri ini aku pakai tahu segitiga biasa, dan untuk isiannya ada ayam, toge, dan juga wortel. Nah, untuk risolesnya sendiri ini adalah risoles mayo. Jadi isiannya itu ada saus mayonnaise, ada juga potongan telur dan juga smoked beef. Nah, yang terakhir ini ada takjil kolak. Nah, kalau kolak ini isiannya banyak, ada pisang, ada singkong, pacar Cina, dan juga ubi. Untuk kolaknya sendiri ini aku jual 7.000 per porsinya. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang bakal aku kemas-kemas dulu sambil kita nunggu Lala Move ya teman-teman. Jadi untuk pengiriman kali ini berhubung suami aku masuk kerja dan pulang malam terus, jadi kita nggak bisa antar. Kalau untuk jarak jauh ya dan jumlah porsinya juga lumayan banyak seperti ini, biasanya aku order GrabCar atau Lalamove gitu ya. Jadi nanti untuk ongkos kirimnya itu ditanggung oleh customer atau yang pesan ini.
Nah, ini sedikit tips receh, kalau teman-teman susah untuk ngikatnya, kalian bisa kasih tambah bantuan plastik es terus ditarik supaya bisa ngikat bagian tengah, plastik kresek ini. Oke, kurang lebih kayak gini, Masya Allah kok aku dubbing kayak ngos-ngosan gini ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa udah beberapa hari ini tuh kayak nggereges ngono loh awakku, maksudnya kok piye yo, kayak meriang gitu lah teman-teman, kayak mau batuk pilek gitu, tapi ya doping terus vitamin lah biar jangan sampai ngedrop. Oke, alhamdulillah ini pesanan Lalamove aku udah nyampe. Nah, kalau menurut aku ya, kalau untuk kirim-kirim barang kayak gini tuh harga yang paling miring itu adalah Lalamove. Oke, ini tinggal kita tata ke mobil aja dan setelah ini tinggal diantar ke customer. Dan gak kerasa videonya juga udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Oh ya, aku mau mohon maaf banget mumpung aku inget banyak banget teman-teman yang minta dibuatin video set menu selama bulan puasa. Mohon maaf banget aku nggak bisa bikin video itu karena aku tuh kadang untuk makan dan sahur itu kalau ada sisaan kayak gini ya, jadi aku sekalian masak. Jadi aku tuh jarang bikin set menu teman-teman. Oke, sekali lagi aku mohon maaf dan terima kasih banyak. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.